Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sebelumnya di sini saya memiliki 2 buah kursi. Anda boleh menduduki kursi yang terasa nyaman ketika Anda duduki. Saya pilih kursi yang ini. Boleh, silahkan. Sebelumnya saya izin menduduki kursi sebelah sini ya. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia, sehat, juga berjalan dengan normal. Tadi perjalanan menuju ke sini nih, tadi gimana aja? Tadi sempat hujan kan, habis duhur jam 2-an sempat hujan. Jadi mau ke sini tadi ditunda dulu, soalnya kan nunggu agak Reda. reda. Oke. Terus gimana sih hari ini Anda menjalani hari? Apakah ada cerita bahagia atau cerita sedih yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Mungkin untuk hari ini hari-hari saya biasa-biasa aja sih ya, berjalan dengan normal gitu. Oke. Nah, di intake info yang sudah Anda isi ya, di sana tuh saya melihat gitu kalau Anda tuh menyukai warna pink, coklat, dan biru ya. Nah, kebetulan sekali gitu saya juga menyukai gitu ya warna coklat kayak gitu, warna biru juga, pink juga gitu. Jadi sama gitu ya, kesamaan seperti itu. Dan kebetulan Anda juga sedang memakai baju warna biru ya. Iya. Oke. Kenapa sih Anda bisa menyukai warna-warna itu? Karena menurut saya warna-warnanya sangat lucu gitu. Oke. Karena itu juga kesukaan saya pas waktu kecil gitu. Jadi suka banget. Nah, saya juga di sana tuh melihat gitu ya kalau Anda tuh menyukai tempat kafe, terus curug, terus pantai juga ya. Jadi Anda tuh terlihat sangat menyukai alam ya. Iya. Gitu. Saya juga kebetulan suka banget gitu ya ke pantai kayak gitu. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai ke sesi konseling, saya ingin bertanya dulu gitu ya. Anda tuh mengetahui sesi konseling ini tuh dari mana sih? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Oke. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti sesi konseling? Belum, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oke. Nah, karena di sini Anda tuh baru pertama kali ya mengikuti sesi konseling, jadi saya akan menjelaskan dulu ya gitu apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan kepada individu ataupun seseorang yang sedang memiliki permasalahan gitu, ataupun permasalahan yang mengganggu pikirannya ataupun perasaannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup kali ya. Oke, nah sebelumnya saya juga izin untuk merekam dan mencatat ya sebagai bukti gitu, karena ini merupakan sebuah tugas juga gitu. Nah, sebelumnya nih, mengapa sih Anda itu perlu untuk melakukan konseling? Karena saya kan baru putus ya 1 bulan yang lalu sama mantan saya gitu. Jadi saya tuh putusnya tuh karena diselingkuhin gitu kan. Jadi saya tuh kepikiran kenapa saya diselingkuhin gitu kan. Padahal kan selama ini saya tuh selalu baik sama dia, selalu apapun yang dia dukung saya support gitu kan. Saya gak pernah neko-neko, saya gak pernah minta apapun sama dia. Tapi kenapa gitu dia selingkuh gitu sama saya gitu. Kepikiran aja gitu, kenapa gitu. Emang apa peran saya gitu. Jadi Anda mengikuti sesi konseling ini tuh karena Anda ingin menghilangkan rasa itu ya, rasa kecewa, sakit hati gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya nih, apakah ada pihak yang boleh mengetahui permasalahan yang sedang Anda alami? Mungkin orang tua, teman terdekat, keluarga, ataupun sahabat? Mungkin teman terdekat kali ya. Kalau orang tua saya soalnya takut dia kenapa-kenapa, takut kepikiran juga gitu. Oke, baik. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan ya kalau di sesi konseling ini tuh ada terdapat 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang mana di sini konseling ini tuh bersifat rahasia. Jadi tidak akan ada yang mengetahui gitu ya, kecuali yang tadi Anda sebutkan kayak teman terdekat kayak gitu. Terus yang kedua itu ada kesukarelaan. Nah, jadi Anda datang ke sini gitu itu dengan rasa sukarela gitu ya, tidak ada unsur keterpaksaan. Apakah Anda merasa terpaksa? Tidak sama sekali. Oke, nah dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi di sini juga Anda itu berusaha untuk terbuka gitu ya sebagai
klien gitu dan saya sebagai konselor kayak gitu. Kita sama-sama terbuka seperti itu, dan semua permasalahan ataupun perasaan yang Anda ceritakan itu boleh Anda ceritakan semuanya pada saya seperti itu. Nah, lalu normalnya sesi konseling ini tuh 4 sesi, namun apabila masih belum ada perubahan nanti boleh didiskusikan kembali terkait hal tersebut. Nah, terus konseling ini juga akan terlaksana setiap 1 minggu 1 kali, dan durasinya itu biasanya normalnya tuh 45 menit seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Cukup, oke. Apakah Anda siap? Siap. Oke, nah sebelumnya posisi duduk Anda sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, saya sudah membaca ya take inform di sana. Anda juga sudah menceritakan gitu ya permasalahannya gitu kepada saya. Nah, kalau boleh gitu ya, Anda bisa ceritakan kembali gitu permasalahan atau perasaan yang sedang Anda rasakan saat ini. Jadi sekarang tuh saya tuh ngerasanya tuh kayak gimana ya, kalau deket sama seseorang gitu kayak takut diselingkuhin lagi gitu. Soalnya nggak sekali 2 kali gitu saya diselingkuhin kayak gitu tuh. Jadi kalau deket sama orang ada rasa takut dia cuma main-main lagi, takut dia cuma penasaran sama saya gitu. Pokoknya saya tuh cemas sama diri saya sendiri. Saya tuh takut gak punya pasangan, tapi di sisi lain saya juga pengen punya pasangan. Tapi saya juga takut buat diselingkuhin lagi gitu sama pasangan saya gitu. Terus nggak dari sana aja, pas saya juga pernah dekat sama orang lain lagi setelah putus, dan dia juga sama kayak gitu. Jadi deket lah kami tuh kan, deket berjalan 2 bulan. Dia bilangnya dia gak punya siapa-siapa, dia bilangnya gak punya pacar, dia bilangnya gak deket sama orang lain. Tapi kan setelah 2 bulan dia itu posting di IG-nya kalau ternyata dia tuh balik lagi sama mantannya gitu. Jadi sekarang tuh saya tuh dipikir-pikir lagi, kalau misalkan deket sama cowok takutnya diselingkuhin lagi, takutnya saya dijadiin bahan pelampiasan gitu. Terus saya juga sekarang lagi deket ya sama cowok, tapi ya gitu takut diselingkuhin lagi gitu. Jadi gimana sih caranya supaya saya itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu sama diri saya. Oke, di sini Anda merasa takut untuk dekat kembali dengan seorang ya, takut. Nah, lalu selain rasa takut nih, ada hal lain lagi nggak sih yang mengganggu pikiran Anda? Hal lain mungkin rasa trauma kali ya. Trauma sama orang baru gitu kan. Trauma ya dengan orang baru. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika Anda diselingkuhi itu terjadinya tuh kapan? Berapa lama gitu? Saya sih sudah punya feeling ya, pas di hari dia ulang tahun gitu kan. Saya tuh udah curiga sama dia sebenarnya. Saya cek HP dia gak mau, ada yang disembunyiin dari saya. Terus 1 minggu kemudian setelah hari ulang tahun dia tuh minta putus sama saya dengan gak ada alasan apa-apa. Kita itu lagi gak berantem, lagi baik-baik aja. Malahan malamnya itu kita masih bercanda gitu. Tapi pas besoknya dia minta putus gitu aja. Saya tanya alasannya kenapa, dia gak jawab. Terus dia bilang kayak gini, putus dalam hal hubungan itu hal biasa, kayak gitu. Terus setelah beberapa hari kemudian ada teman saya yang bilang kalau dia itu selingkuh sebelum putus sama saya gitu. Dia itu selingkuh. Terus pas di hari ulang tahunnya dia juga, ternyata dia itu chatan sama cewek lain gitu. Makanya saya cek HP dia tuh dia gak mau gitu. Jadi sebenarnya saya tuh udah punya feeling, tapi saya gak mau langsung nanya, saya gak mau langsung
nuduh dia, saya pengen buktinya gitu. Dan buktinya itu pas setelah 1 minggu kemudian saya putus, baru ada bukti, baru ada omongan dari sana sini disertai sama bukti-buktinya. Oke, kamu merasa kecewa ya di sana. Nah, setelah rasa kecewa yang kamu rasakan, bagaimana sih kamu menjalani hari-hari setelah kamu putus dengan mantan kamu? Hampa, kayak kosong gitu, kayak gak ada apa ya, kayak gak ada sesuatu yang bikin saya semangat gitu. Terus juga saya kan pernah down 5 hari sakit pas udah putus dari dia. Oke. Kamu di sini merasa sedih ya karena hubunganmu berakhir begitu saja. Oke. Nah, ketika kamu merasa hampa gitu ya, ketika sudah diputusi dan diselingkuhi gitu ya, itu mengganggu gak sih ke aktivitas kamu sehari-hari? Mengganggu. Boleh diceritakan mengganggunya seperti apa? Seperti saya kerja gak fokus, malam-malam nangis gitu. Terus saya juga kadang sering melamun gitu. Makan juga jarang. Cukup sangat mengganggu ya di sini. Oke, di sini kamu terluka ya ketika mantan kamu meninggalkan kamu begitu saja dan memutuskan gitu ya. Nah, ketika kamu tahu gitu ya kalau misalnya kamu itu diselingkuhi gitu oleh mantan kamu, itu reaksi kamu seperti apa? Reaksinya kayak gak nyangka aja gitu, gak nyangka soalnya hubungannya itu baik-baik aja, gak pernah ada masalah apapun, sedikit pun gak pernah lagi ada masalah. Jadi kecewa terus sedih gitu. Oke, kamu merasa kecewa dan sedih karena sebelumnya kamu tidak pernah terpikir ya kalau kejadian ini tuh akan terjadi gitu ya pada diri kamu. Nah, selain rasa kecewa dan sedih, apakah ada perasaan lain lagi yang mengganjal di perasaan kamu waktu itu? Saya tuh sempat mikir kayak gini. Sempat mikir kalau misalkan nanti saya dekat sama cowok, saya bakal digini lagi nggak ya, kayak gitu. Oke, di sini kamu merasa takut ketika di masa depan kamu akan dekat lagi dengan seseorang ya. Oke, nah ketika kamu tahu gitu ya kalau misalnya kamu itu diselingkuhi, itu apa yang terjadi pada diri kamu? Yang terjadi pada diri saya banyak sih. Apa kalau boleh tahu? Kayak sekarang jadi kurang bersosialisasi lagi sama teman-teman saya, jarang main, jarang keluar. Walaupun keluar kalau misalkan ada hal atau keperluan yang penting gitu. Jadi lebih sering mengurung diri di kamar. Oke, di sini kamu merasa bahwa diri kamu tidak berharga ya ketika kamu sudah diselingkuhi oleh mantan kamu, sehingga kamu seringkali menyendiri gitu ya di kamar, seperti itu ya. Oke, nah apakah ada hal lain lagi yang bisa kamu ceritakan kepada saya? Mungkin udah cukup kayaknya. Berarti itu hal-hal yang sangat mengganggu pikiran kamu ya akhir-akhir ini. Oke, dapat saya simpulkan ya dari cerita kamu tadi gitu. Kalau di sini tuh kamu seringkali merasa trauma ketika berdekatan dengan seseorang gitu ya, terutama seorang laki-laki takut diselingkuhi gitu. Kamu juga di sini seringkali merasa jadi tidak fokus kerja gitu ya. Bahkan kamu sendiri seringkali jadi kurang bersosial gitu ya,
kamu menganggap kalau diri kamu itu tidak berharga ya, jadi sulit untuk bersosial dengan lingkungan kamu ya. Oke. Nah, sebenarnya nih apa sih yang kamu harapkan dalam sesi konseling kita kali ini dan beberapa pertemuan ke depan yang kamu harapkan? Saya harap sih saya bisa lebih saya harap saya bisa mengurangi rasa kecewa saya sama seseorang, terus juga lebih bisa meningkatkan lagi bersosialisasi sama orang lain gitu. Ketika rasa kecewa itu sudah hilang dan kamu bisa bersosialisasi dengan teman-teman kamu, apa yang kamu rasakan? Mungkin yang saya rasakan saya lega. Saya akhirnya bisa lepas dari semua rasa ketakutan saya, rasa kecewa saya. Ketika ketakutan itu sudah hilang, bagaimana perasaanmu saat itu? Akan lebih bahagia. Bahagia. Selain rasa bahagia, apakah ada lagi selain rasa bahagia yang kamu rasakan setelah kesakitan itu sudah terlalui oleh kamu? Lega kan ya. Bahagia, lega, terus senang juga. Senang. Oke. Kamu di sini merasa lebih bahagia, lega, dan tenang ya. Nah, jika diskalakan dari 0 sampai 10, perasaan kamu yang mana? 0 itu kamu merasa sangat terpuruk, dan 10 itu kamu sudah mencapai kebahagiaan yang sudah kamu sebutkan tadi, merasa bahagia, lega, senang gitu. Sekarang kamu berada di skala berapa? Berada di skala 6. Di skala 6. Oke. Boleh kamu ceritakan persis seperti apa seperti apa skala 6 itu? Bisa dipahami? Mungkin di skala 6 itu perasaan kamu tuh seperti apa? Seperti kayak sekarang, kalau untuk sekarang nggak terlalu kepikiran, lebih ke fokus kerja, meskipun masih kadang ada pikiran-pikiran yang sebelumnya mengganggu, tapi untuk sekarang lebih kayak berusaha ngilangin pikiran-pikiran tersebut dan lebih membahagiakan diri sendiri gitu. Untuk sekarang mungkin kayak jauh lebih bahagia ya, jauh lebih bahagia karena saya lebih mementingkan diri sendiri untuk sekarang. Oke. Jadi di skala 6 itu kamu sudah merasa cukup baik ya dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, tujuannya nih, tadi kan kamu mengatakan kalau kamu itu ada di skala 6. Nah, tujuannya apakah kamu ingin menaikkan skala itu? Iya. Ke angka berapa? Ke angka 9 saja atau ingin dinaikkan sampai ke 10? 9 saja. 9 saja, oke. Mengapa kamu ingin menaikkan ke angka 9? Untuk saat ini ya, kalau untuk saat ini ya itu, saya sekarang lebih bahagia sama diri saya sendiri. Saya bisa lebih melupakan kejadian beberapa waktu yang lalu, lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri, lebih memilih untuk mengupgrade diri sendiri daripada saya terus memikirkan hal-hal yang menurut saya itu sangat mengganggu untuk kesehatan saya, untuk diri saya sendiri. Oke, nah boleh kamu definisikan skala 9 itu seperti apa ketika kamu sudah mencapai ke skala 9? Skala di saat itu perasaan kamu tuh seperti apa? Perasaan seperti bahagia, senang, terus juga bersyukur gitu bisa menjalani
menjalani hal-hal yang nggak terduga. Oke. Bahagia, senang, dan bersyukur ya. Bersyukur, oke. Nah, tadi kan Anda itu mengatakan ya, Anda itu ingin merasa lebih bahagia, lega, dan juga senang gitu ya. Nah, sekarang coba Anda pikirkan apa hal yang biasanya membuat Anda terasa sulit bahagia itu. Mempercayai orang. Oh, sulit percaya pada orang lain ya. Oke. Nah, jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda merasa sangat bahagia, sangat senang, dan lega, dan 10 itu Anda merasa sulit mempercayai seorang laki-laki gitu. Anda merasa kecewa, Anda merasa terpuruk. Nah, pada saat ini Anda berada di skala berapa? Skala 5. Skala 5. Apakah Anda ingin menurunkan skala itu ke skala berapa? Skala 1. 1. Oke. Skala 1. Oke. Saya juga di sini ingin bertanya ya, sudah berapa lama sih Anda merasakan ataupun menyimpan perasaan itu? Sudah mungkin 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 menuju 2 bulan. Nah, bagaimana kehidupan Anda dengan menyimpan emosi itu? Apakah mengganggu aktivitas atau mungkin tidak? Sangat mengganggu. Mengganggu. Sangat mengganggu ya. Nah, apa ruginya sih jika Anda terus memendam ataupun menyimpan emosi itu? Ruginya untuk diri saya sendiri ya. Apa tuh? Ruginya tuh kayak saya tuh gak punya pikiran untuk masa depan saya. Jadi ruginya untuk diri Anda sendiri, jadi Anda akan stuck ya di sana jika terus memendam emosi itu ya. Oke. Nah, apakah Anda ingin mengubah situasi ini? Apakah Anda ingin keluar dari emosi ini? Ingin. Mengapa? Karena sekarang kan saya kan udah dewasa ya, jadi saya gak mau terus-terusan berada dalam masalah ini. Saya juga ingin keluar dari masalah ini. Oke. Apa yang akan terjadi pada diri Anda ketika Anda sudah bisa melepaskan emosi yang mengganggu pikiran Anda? Jadi sama diri saya mungkin ketika Anda sudah bisa melepaskan emosi Anda, emosi yang tadi sudah Anda sebutkan gitu ya, kecewa, takut. Nah, itu apa yang akan terjadi pada diri Anda? mungkin akan lega gitu ya. Jadi kayak lega bisa keluar dari masalah ini. Keuntungan apa sih yang akan Anda dapat dengan melepas emosi perasaan Anda? Keuntungannya ya mungkin nanti suatu saat lagi gitu saya bisa percaya lagi sama orang lain, sama seseorang lagi gitu. Saya bisa percaya sama dia gitu. Oke. Nah, bayangkan jika Anda telah mendapatkan atau mengalami keuntungan itu, apa yang Anda rasakan? Tentunya sangat bahagia kan ya, karena setelah beberapa waktu yang lalu mengalami kejadian-kejadian yang terpuruk, terus nanti akan ada kejadian yang lebih indah lagi, mungkin bahagia rasanya, senang gitu. Oke, Anda merasa bahagia ya di sana. Oke, nah
setelah Anda menyadari dan merasakan bahwa perasaan Anda saat ini itu sangat memengaruhi hidup Anda gitu ya. Sekarang kita akan bantu tubuh dan pikiran Anda untuk mulai melepaskan beban itu secara perlahan gitu ya. Mungkin di sini Anda bisa mengikuti gerakan dan kalimat yang saya ucapkan gitu ya. Nah, yang pertama itu Anda mengetuk di sisi tangan kanan ini dengan 4 jari sambil boleh Anda memejamkan matanya. Boleh dipejamkan matanya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Bayangkan jika emosi-emosi ini itu menghilang dari perasaan Anda. Lalu sekarang Anda ikuti saya. Aku izinkan bagian ini untuk dilepaskan dan rasa-rasa ini, rasa kecewa, sedih, ragu, dilepaskan sekarang. Oke. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Ulangi 1 kali lagi. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Oke. Anda boleh membuka mata terlebih dahulu. Nah, sekarang gitu ya. Tadi kan itu sudah dilaksanakan 3 kali pengulangan kata. Nah, sekarang sambil tetap menyadari perasaan yang Anda rasakan gitu ya, kita mulai mengetuk di beberapa titik. Anda boleh mengikuti saya terlebih dahulu. Di bagian pinggir halis terlebih dahulu dengan 2 jari diketuk, dan bayangkan jika emosi-emosi yang Anda simpan selama ini Anda lepaskan saat ini dan sekarang. Lalu katakan, saya kecewa. Lalu di samping mata sebelah sini, saya sakit hati. Lalu di bawah mata, saya merasa dihianati. Lalu di bawah hidung, saya takut disakiti. Lalu di bawah dagu, saya sulit percaya. Lalu di tulang selangkah di sebelah sini, di sini, saya merasa tidak cukup. Lalu di bawah ketiak di sebelah sini dengan 4 jari. Lalu katakan, saya cemas. Lalu di atas kepala, saya merasa ditinggalkan. Oke. Bagaimana perasaan kamu saat ini ketika sudah tadi diketuk bagian-bagian tertentu?
udah agak mendingan. Oke, udah ada agak mendingan ya. Nah, apakah kamu ingin menurunkan lagi skalanya? Tadi Anda kan mengatakan di skala 5, apakah Anda ingin menurunkan skalanya lagi? Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi setelah tadi gitu ya, ketukan tadi, itu ada di skala berapa? Di skala 4. 4, oke. Anda ingin diturunkan lagi ya, sampai ke 1 ya tadi, oke. Nah, oke, nah sekarang di bagian-bagian yang tadi Anda boleh karena tadi mungkin Anda sudah bisa gitu ya, sudah terbayang gitu ya di bagian-bagian mana yang diketuk gitu ya, di sebelah sini gitu sudah terbayang. Nah, sekarang Anda boleh sambil memejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik napas dalam. Hembuskan. Tarik napas dalam. Hembuskan. Nah, Mas sudah terasa rileks? Nah, sebelum melanjutkan kembali ya, niatkan di dalam hati untuk melepaskan semua perasaan yang masih tertahan gitu ya. Sekarang kita mulai lagi dengan mengetuk di sebelah sini sambil memejamkan matanya. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Langsung ke titik alis, ke pinggir alis. Saya ikhlas. Ke samping mata. Saya menerima yang telah terjadi. Saya menerima yang telah terjadi. Di bawah mata. Saya memaafkan. Di bawah hidung. Saya lepaskan rasa sakit ini. Saya lepaskan rasa sakit ini. Di bawah dagu. Saya izinkan hati saya tenang. 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 Lalu di tulang selangkah di sebelah sini, di sebelah sini. Saya berdamai dengan masa lalu. 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 Lalu di bawah ketiak. Saya tenang sekarang. 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 Lalu di puncak kepala. Saya siap melangkah maju. 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 Oke, boleh Anda membuka matanya? Oke, gimana nih perasaan Anda saat ini? Jauh lebih lega. Oke. Jika diskalakan kembali nih, tadi kan Anda mengatakan ada di skala 4. Nah, saat ini Anda berada di skala berapa jika diskalakan kembali? Di skala 1. Oke, berarti di sini Anda sudah lebih tenang ya, sudah lebih rileks. Apakah Anda ingin menurunkannya lagi? Ke skala 0? Ya. Oke, kita mulai ulang ya, 1 kali putaran lagi. Meskipun tadi Anda sudah mengatakan Anda ingin sampai di skala 1, mungkin karena Anda ingin menurunkannya lagi, mungkin ada sedikit gitu ya perasaan yang masih mengganjal ya. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi ya. Anda boleh menutup mata ulang. Tarik napas dalam.
hembuskan. Tarik napas dalam, hembuskan. Tarik napas dalam, hembuskan. Sudah rileks? Oke, kita mulai lagi mengetuk. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Aku izinkan bagian ini untuk melepaskan rasa ini sekarang. Di pinggir halis, saya pantas dicintai dengan tulus. 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 Lalu di samping mata, saya berharga dan cukup. 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 Lalu di bawah mata, saya kuat melewati ini. 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 Lalu di bawah hidung, saya mampu percaya kembali. 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 Lalu di dagu, saya siap menyambut kebahagiaan baru. 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 Lalu di tulang selangkah, saya memilih untuk hidup dengan hati yang tenang. 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 Lalu di bawah ketiak, saya bebas dari ketakutan. 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 Lalu di puncak kepala, saya bersyukur Saya bersyukur atas kedamaian dalam diri saya. dalam diri saya. Saya bersyukur Saya bersyukur atas kedamaian dalam diri saya. dalam diri saya. Saya bersyukur Saya bersyukur atas kedamaian dalam diri saya. dalam diri saya. Oke, boleh Anda membuka matanya? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ketika sudah tadi 3 kali putaran ya, bagaimana? Lega. Lega, oke. Jika diskalakan lagi nih dari 0 sampai 10 sekarang gitu, saat ini ketika sudah 3 kali putaran itu ada di skala berapa? Skala 0. Di skala 0. Berarti di sana Anda sudah melepaskan ya emosi-emosi itu sekarang gitu. Nah, oke. Nah, baik, karena sesi konseling kali ini tuh akan berakhir gitu ya. Nah, sebelum ditutup, saya tuh ingin Anda menuliskan pesan apa yang Anda dapatkan pada sesi konseling kali ini. Pesan yang Anda dapatkan pada sesi konseling kali ini. Boleh Anda tulis di sini. Boleh ada. Oh, ini.
Oke. Sebelumnya boleh ya Anda bacakan pesannya. Dibacakan. Dibaca. Saya merasa jauh lebih lega dan merasa jauh lebih baik karena sebelumnya belum pernah menceritakan masalah ini kepada siapa-siapa. Oh iya. Sudah? Sudah. Oh, berarti baru kali ini ya Anda ceritakan dan sedetail itu ya. Luar biasa sekali ya, hari ini Anda sudah mendapatkan banyak sekali hal positif gitu ya dari tadi yang Anda sebutkan gitu, seperti itu. Nah, saya juga di sini tuh ingin memberikan tugas kecil gitu ya untuk 1 minggu ke depan. Coba Anda perhatikan momen-momen kapan Anda mulai merasa cemas atau bahkan Anda merasa takut ketika dekat dengan laki-laki, atau Anda merasa kecewa lagi gitu ya untuk beberapa hari ke depan gitu. Nah, itu kapan munculnya, lalu apa yang Anda rasakan di tubuh Anda gitu ya, lalu apa yang Anda lakukan saat itu, seperti itu. Dapat dipahami untuk tugasnya atau ingin diulang? Pahami. Oke. Nah, baik, sepertinya ya sesi pertama konseling kita hari ini akan diakhiri gitu ya. Nah, pada saat sesi 2 nanti saya ingin Anda melaporkan tugas yang tadi saya berikan, seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau untuk sesi keduanya? Nah, kalau untuk sesi keduanya mungkin nanti kita bisa jadwalkan ulang seperti itu. Jadi menyesuaikan waktu lagi, direncanakan lagi seperti itu. Kiranya bisanya Anda kapan, saya kapan, nah nanti baru kita jadwalkan kembali seperti itu. Nah, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya atas kerjasamanya dan keterbukaan Anda gitu ya pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi gitu ya kehadiran Anda datang ke sini, lalu Anda berani untuk bercerita gitu ya, terbuka kepada saya gitu ya. Nah, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.